Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham Falo Baskoro. Nomor induk mahasiswa saya 2020-277. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum tata negara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu Wiwit Aryani. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hukum tata negara ialah pembagian kewenangan presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta kewenangan-kewenangan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, MPR, DPD, MA, dan MK, serta tata cara memberhentikan kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusional. Berikut ini adalah beberapa kewenangan dan hubungan antar lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 1. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara, yaitu A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta, konsul. Dalam pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. 2. Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 1. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 2. Memegang kekuasaan pemerintahan. 3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 4. Menetapkan peraturan pemerintah. 5. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan yang memaksa. 6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. 7. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden, memilih wakil presiden. Kewenangan DPR. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. 1. Fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. 2. Fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 3. Fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain fungsi tersebut, DPR juga dapat mendengar aspirasi dari rakyat untuk disampaikan pada pemerintah dan mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Serta DPR juga berwenang memilih 3 orang untuk menjadi hakim konstitusi. Dewan Perwakilan Daerah, lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan wewenang, di antaranya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan untuk memilih 3 orang untuk menjadi hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memberi tanggapan atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,